Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih kalau hamba-Mu masih diberi kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu. Apa yang Kau ingin sampaikan dengan pesan Tuhan melalui urusan hati. Karena hati ini sangat memegang peranan hidup kami sebagai orang benar, karena Engkau selalu melihat hati dan Engkau selalu disenangkan dengan hati yang kami bisa jaga setiap waktu, Tuhan. Itu sebabnya kami mau belajar melalui kebenaran firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, dan semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom. Ada Cika, ada Tina ya. Hari ini kita akan membahas bagaimana kalau sakit hati itu kenapa kok dibenci Tuhan dan merugikan. Karena banyak sampai hari ini ibu-ibu itu yang masih hidup di dalam kebencian. Betapa ruginya ya, termasuk juga bukan hanya kita disakiti oleh pasangan kita, tapi ada banyak orang yang juga disakiti oleh orang-orang sekitar kita. Hari ini hidup di masa yang makin jahat, semakin jahat. Kita ini banyak loh orang yang tiba-tiba kenapa sakit kankernya langsung stadium 4. Saya banyak mengamati orang-orang yang diamati ya. Saya amati kenapa tiba-tiba kanker stadium 4 tanpa ada gejala. Karena kalau mereka curhat selalu urusannya hati, Bu. Saya ini bertahun-tahun hidup dalam kebencian, kepahitan. Baik ada yang curhat terhadap orang tuanya, ada yang curhat terhadap teman baik, ada yang curhat terhadap suami. Lihat ya, urusan hati ini fatal. Di samping fatal, kalau saudara tidak bisa melepaskan urusan hati, maka nanti akibatnya saudara akan mengalami keadaan yang paling berat, saudara ya. Jadi hari ini yuk kita mau belajar. Setelah kita mengerti firman, maka kita tinggal praktekkan. Kenapa kita harus menjaga hati di masa yang makin sukar ini? Karena hati ini kalau kita diperhadapkan dengan orang yang makin jahat, semakin jahat, Tuhan izinkan supaya saudara dan saya hidup di akhir zaman. Itu harapan Tuhan, yang jahat biar makin jahat, tapi kita sebagai anak Tuhan yang digesek, dipertajam, kita ini harapan Tuhan semakin baik, semakin tulus, semakin punya hati mengasihi. Itu harapan Tuhan. Makanya jangan kaget kalau orang sudah sakiti saudara itu tingkat tinggi, tidak ada hati nurani, raja tega. Harapan Tuhan bukan untuk menghancurkan saudara, maunya kita dimurnikan, punya karakter Kristus, dipertajam karakter Kristus, sabarnya makin panjang sabar. Yuk kita lihat Ayub 5 ayat 2 terlebih dahulu ya. Jadi kalau kita sakit hati hari ini bertobat, yang hari ini urusan sakit hati bertobat ya. Hari ini saya sudah selesai, sudah share renungan ya. Saya tadi agak terlambat karena saya mempersiapkan khotbah buat besok. Bahannya sudah disuruh store ya. Jadi makanya saya tadi habis selesai mandi cepat-cepat ya. Saya langsung buka. Aduh, sudah terlambat, tapi tidak apa-apa, tidak mengurangi pengurapan ya. Karena besok saya harus khotbah pagi jam 9. Jadi yang punya gereja minta di store pagian bahannya. Ayub 5 ayat 2 yang berkata seperti ini. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Ya, lihat ya, sampai di situ dulu. Orang bebal juga dimatikan oleh iri hati. Saudara lihat ya, orang bodoh itu dibunuh oleh sakit hati. Makanya kenapa kalau kita sakit hati tiba-tiba kanker, tiba-tiba datang berbagai penyakit. Karena firman Tuhan itu sudah menjelaskan saudara. Makanya kalau orang hari ini disakiti hati, khususnya ibu-ibu yang selalu pakai perasaan, pakai hati terus, hati-hati loh ya. Jangan sampai nanti tiba-tiba ada dokter yang menvonis penyakit kanker.
Hari ini kalau engkau disakiti hati, apa pembelajaran yang harus saudara rekam di dalam pikiran saudara? Kalau saudara sedang disakiti hati, orang yang menyakiti hati saudara, walaupun hari ini ketawa, mereka itu sedang menggali lubang. Ya, ingat ya, mereka sedang menggali lubang, nyakiti hati anak Tuhan itu menggali lubang, suatu kali dia pasti masuk ke dalam lubang ini. Nah, buat saudara, kalau hari ini disakiti hati, saudara bisa ngampuni, itu berarti saudara sedang membangun kerajaan Allah. Saudara sedang mengumpulkan upah. Ayatnya di mana? Matius 5 ayat 46. Matius 5 ayat 46. Jadi, tidak usah bingung dengan yang sakiti hati. Orang mau menyakiti hati, diampuni tetap disakiti hati, tapi dia tetap bebal, mengeraskan hati, menyakiti saudara terus, maka dia menggali lubangnya makin dalam. Sementara saudara dan saya yang terus berbesar hati, melepaskan pengampunan, saudara sedang membangun kerajaan Allah dan mengumpulkan upah. Matius 5 ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Jadi kalau kita hari ini mengasihi suami, yang mengasihi kita ya sudah impas, upahnya kan sudah ada dari suami. Misalnya mengasihi mertua karena mertua cinta kita, ya sudah impas, upahnya sudah ada dari mertua. Tapi kalau kita sudah mengasihi suami, mengasihi ipar, mengasihi orang-orang terdekat kita, tapi tetap hari ini balasannya jahat, itu berarti saudara sedang membangun kerajaan Allah dan mengumpulkan upahnya dari Tuhan. Baik dengan suami, suami tetap galak. Baik terhadap ipar, ipar tetap galak. Tapi Tuhan berkata, upahmu tetap dari aku, tidak bakal hilang. Jadi enak ya, tapi kalau saudara balas berarti sudah impas. Jahat dibalas jahat, ya sudah impas. Tapi kalau jahat dibalas dengan hati mengasihi, tidak sakit hati, maka upahnya dari Bapa di surga. Tanpa saudara sadari, saudara juga sedang membangun kerajaan Allah. Yang jahat biarin, semakin jahat, dia gali lubang terus, dia gali lubang terus. Yuk kita lihat bagaimana orang hari ini diperhadapkan. Mau pilihan sakit hati atau mengampuni? Kalau sakit hati, saudara juga sedang menggali lubang kehancuran buat hidup saudara juga, ya. Nanti ada algojo yang akan terjadi. Algojonya itu apa? Penyakit. Algojonya apa? Nanti saudara akan mengalami keadaan yang sulit. Itu sudah pasti. Makanya pilihan di tangan saudara. Mau mengampuni atau sakit hati. Sakit hati, saudara jelas kehilangan upahnya. Justru saudara makin menggali lubang untuk hidup saudara juga hancur. Tapi kalau mengampuni, saudara sedang mengumpulkan upah dan membangun kerajaan Allah. Bagaimana sakit hati itu? Kenapa hal yang dibenci Tuhan? Ya, lihat yang pertama, karena sakit hati itu melawan Allah. Lihat Efesus 6 ayat 12. 3 hal ini yang saya akan bahas. Kenapa sakit hati dibenci Tuhan? Karena yang pertama melawan Allah. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, saudara lihat. Hari ini Tuhan sudah kasih peneguhan, nak, kamu jangan melawan darah dan daging. Dulu saya sakit hati sama wanita tobat. Tuhan datang, Tuhan bilang gini, nak, wanita tobat itu aku mati buat dia. Aku juga mengasihi dia. Kalau dia tobat, seluruh malaikat surga termasuk aku juga bersorak-sorai. Lah kamu kok melawan?
Sudah diberitahu perjuanganmu Eli bukan melawan wanita tobat, bukan melawan pelakor, bukan melawan suamimu, tapi ini nih dipakai iblis untuk membuat kamu hancur. Iblis itu tahu supaya kamu gali lubang, supaya kamu juga sama wanita tobat sama-sama gali lubang. Dua-duanya dikubur nanti, dibinasakan di dalam lubang yang digali. Lah kamu kok mau? Buat apa? Itu cuman triknya iblis. Senyatanya orang-orang ini juga kasihan. Mereka nyakiti hidupmu itu mereka tidak sadar. Mereka itu lagi gali lubang kehancuran dan bayar harga mahal. Tapi mereka tidak sadar. Lah kamu hari ini dengar firmanku. Perjuanganmu Eli bukan melawan wanita tobat, bukan melawan suamimu, tapi ini melawan iblis. Gimana caranya? Ya, saudara dan saya, triknya untuk melawan iblis saat disakiti, beri senyum, ampuni, kasihi orang-orang seperti ini, karena kan kasihan, supaya dia juga jatuh di dalam kasih karunia Allah, ndak gali lubang kebinasaan terus, ndak gali lubang kehancuran. Jadi yang pertama jelas ya, kalau saudara mau hidup dalam sakit hati, saudara sedang melawan Allah. Tuhan menginginkan saudara melawannya itu jangan sakit hati sama wanita tobat, orang-orang yang nyakiti kamu. Tapi lawanlah iblis. Jadi berikan kasih, pengampunan, senyum, doakan, berkati. Itu perintah Tuhan. Jangan dilawan. Yang pertama ya. Yang kedua apa Bu Eli? Kalau sakit hati itu tidak disukai sama Tuhan, dibenci oleh Tuhan. Karena sakit hati itu berasal dari iblis. 1 Yohanes 3 ayat 10. 1 Yohanes 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikianlah juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi kalau sakit hati itu berarti engkau bukan berasal dari Allah, tapi berasal dari iblis. Lah kita ini ngakunya aku anak Allah, aku pasti dapat surga, aku pasti dapat tempat di surga, dapat keselamatan. Tapi firman ini berkata, makanya nanti saudara kalau ketemu Bapak di surga, Bapak bilang gini, enyahlah engkau hai sang pembuat kejahatan, aku tidak kenal engkau. DNA kita tidak sama. Ternyata engkau memang ngaku-ngaku haleluya puji Tuhan, engkau sumbang gereja, engkau bawa jiwa-jiwa datang mengenal Kristus. Orang yang kamu bawa selamat, tapi kamu tidak selamat karena kamu ini cuma ngaku-ngaku, tapi senyatanya kamu ini berasal dari iblis. Makanya kalau orang hidup dalam sakit hati itu ruginya besar. Lebih baik kita mengampuni, mengasihi, karena kita ini tahu kita ini DNA-nya Allah, supaya kita dapat tempat di dalam kerajaan surga. Lah kalau kita ini egois, kita jujur loh, kita ini egois. Kalau sudah susah, kalau sudah ngalami kanker, nyalahin Tuhan, ya. Tuhan disalah-salahin. Kalau Tuhan baik, kenapa saya kena kanker? Tapi waktu saudara diberitahu firman, ada ketetapannya Tuhan. Tuhan sudah bilang, kamu ini jangan hidup terus melawan yang apa yang aku mau. Kamu ini jangan terus hidup di dalam satu kebencian terus. Kamu ini bukan berasal dari aku. Tapi waktu kita ngalami masalah, kita klaim, kamu kan Tuhan Allahku. Tapi Tuhan bilang gini, selama ini kamu itu tidak pernah dengar loh apa kataku. Kamu ini dengar katanya iblis. Makanya iblis kerjai saudara habis-habisan. Saudara diperdaya, saudara dicuri, dibunuh, dibinasakan dengan kanker. Karena iblis ingin saudara gali lubang terus. Itu sebabnya hari ini yuk jangan mau sakit hati. Mulai bicara aku tidak mau
mau sakit hati tinggal dalam hidupku 1 jam, saya nggak mau saudara. Ketika saya jengkel, saya tidak akan pernah izinkan lebih dari 10 menit sakit hati itu ada di dalam hati saya. Nggak mau. Bahkan kalau bisa secepat mungkin, tidak sampai 5 menit, saya segera bereskan. Kalaupun saya disalah-salahin, saya tetap tahu bahwa saya ini hamba, bukan siapa-siapa. Walaupun saya tidak dianggap orang, saya disalah-salahin, saya tetap mau memiliki kerendahan hati. Saya tidak mau simpen sakit hati daripada saya kehilangan upah yang besar dari Bapak di surga. Saya juga tidak mau gali lubang kebinasaan dan kehancuran. Yang saya kejar hidup di dunia yaitu adalah kejar upahnya Bapak di surga. Amin saudara. Yang ketiga, kenapa Bapak itu benci, Tuhan itu benci dengan sakit hati? Matius 6 ayat 15. Lihat ya, apa yang dibenci? Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak mengampuni kesalahanmu. Jadi kalau orang sakit hati itu pasti tidak ngampuni. Makanya kalau orang nggak diampuni, maka engkau tidak akan punya tempat di dalam kerajaan surga. Yang ketiga, kenapa sakit hati itu dibenci oleh Tuhan? Saya rangkum, sakit hati adalah kebodohan yang menuju maut. Sekali lagi, kenapa dibenci Tuhan? Karena engkau memilih jalan maut. Betapa bodohnya. Sudah dikasih karya keselamatan, sudah diberi jalan menuju surga, tapi pilihan hidupmu sendiri yang menentukan hidupmu. Betapa bodohnya engkau mengambil langkah sakit hati dan engkau bertahan bertahun-tahun sehingga lubang ini terus semakin dalam, dan pada titik tertentu sakit hati itu adalah kebodohan yang arahnya menuju maut. Karena Bapak di surga juga tidak akan pernah bisa mengampuni orang yang hidup di dalam sakit hati. Yang Bapak mau, Tuhan Yesus mau, saudara sudah diampuni, maka saudara juga harus mengampuni siapapun yang menyakiti saudara dan saya. Amin. Jadi 3 hal ya kenapa sakit hati dibenci Tuhan. Yang pertama adalah melawan Allah. Jadi kalau kita hari ini sadar ini perlawanan kepada Allah, maka segeralah ubah strategimu. Dari benci wanita tobat, mertua, ipar, teman baik yang menusuk engkau dari belakang, mulai ubah strategimu dengan serangan, bukan serangan fajar kepada pasanganmu, serangan fajar kepada iblis. Apa Bu Eli tipnya? Kasih senyum ya. Mengampuni terus, mengasihi, jangan mau simpan sakit hati. Yang kedua yaitu sakit hati dibenci oleh Tuhan, karena sakit hati itu berasal dari iblis, bukan DNA-nya Kristus. Yang ketiga, di mata Tuhan kalau saudara sakit hati, maka saudara adalah orang yang bodoh, yaitu kebodohan yang menuju maut. Sudah dikasih enak, pilih maut. Nah itu pilihan. Tuhan tidak bisa paksa saudara. Sudah dibukakan jalan menuju kebenaran dan kehidupan selamanya, tapi saudara memilih jalan dosa dan maut dengan hidup dalam sakit hati. 3 hal ini yang saya akan bahas. Saya akan bahas detail supaya saudara itu tidak lagi mau hidup dalam sakit hati. Bahkan harapan saya dengan firman yang saya sampaikan ini, saudara mulai sekarang alergi, jijik, muak terhadap sakit hati. Virus ini harus segera saudara basmi. Harapan saya menyingkapkan ini supaya mulai sekarang tidak ada ibu-ibu yang konseling, Bu, sulit buat saya mengampuni. Karena saya masih banyak lihat curhat ibu-ibu, sulit, sukar untuk mengampuni. Bu Eli, gimana caranya? Mulai hari ini alergi sama sakit hati. Ketika sakit hati, engkau tidak akan berlama-lama, justru engkau akan muak dengan sakit hati, engkau akan mengambil langkah untuk mengampuni. Yuk, yang pertama saya akan bahas ya, bagaimana sakit hati ya. Kerugian sakit hati yaitu melawan Allah. Kita buka di Mazmur 37 ayat 37b ya.
jijik sudah, muak sudah, alergi. Habis ini kalau sakit hati saya nggak mau. Saya paling alergi sama sakit hati. Daripada sakit hati, berikan senyum, berikan hati yang mengampuni, mengasihi, saudara sehat. Ini keuntungannya kita lihat ya. Sakit hati itu melawan Allah. Mazmur 37 ayat 37b. Saya berusaha maksimal mengambil ayat-ayat perbandingannya. Harapan saya juga saudara terimanya maksimal. Jadi kalau mau sakit hati mikir 1000 kali ya. Ini semua tidak ada keuntungannya saudara. Saudara ingat loh ya, sakit hati itu gali lubang. Suatu kali saudara pasti jatuh ke dalam lubang itu. Jangan mau saudara. Lebih baik menggali lubang itu ditutup. Lebih baik sekarang bangun kerajaan Allah, ngumpulin upah dari Bapa di surga. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Orang yang suka melawan Allah sakit hati hari ini, maka hidupmu tidak akan punya masa depan. Jujur, orang sakit hati itu orang yang tidak cinta damai. Kalau saudara cinta damai, mau dikatai bodoh, cinta damai ya sudahlah. Dikatai bodoh, wong saya ya tidak bodoh kok. Wong saya ini ya berharga mulia. Suatu kali orang ngatain saudara bodoh, nanti dibalik. Saya sudah lihat kok, orang yang ngata-ngatai saya dibalik. Saya malah diangkat Tuhan, dia dijatuhkan Tuhan. Itu bukan karena saya yang jatuhin, enggak saudara. Saya tidak perlu menciptakan isu-isu. Saya tidak perlu ngomongin dia dengan semua orang. Tapi pembela hidup saya jelas, yaitu Bapak di surga. Bukan saya yang jatuhin, tapi Bapak yang jatuhin mereka. Saya diangkat Tuhan hari ini. Musuh-musuh yang suka ngomong di belakang saya, yang suka menyakiti hidup saya, justru sama Bapak di surga dijatuhin sendiri. Karena dia sendiri sudah gali lubang. Amin saudara. Yang pertama, jangan melawan Allah, karena sakit hati tidak ada masa depan. Yang kedua, yaitu Amsal 17 ayat 20a ya. Jadi jangan melawan ya. Kalau Tuhan bilang, nak berjuanglah, bukan melawan pelakor, bukan melawan wanita tobat, bukan melawan mertuamu yang bawel. Berjuang, yuk kita sama-sama melawan tipu daya iblis. Yang kedua, Amsal 17 ayat 20a. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Kalau engkau hidup dalam sakit hati, yang kedua, orang melawan Allah itu tidak bahagia. Sudah tidak punya masa depan, tidak bahagia. Jujur, kalau orang sakit hati itu hidupnya tidak akan pernah damai kok. Hidupnya murah, mukanya kayak kuda nil, mukanya jutek, tidak bakal bisa cantik. Mau dandan, mau perawatan yang mahal di salon, percuma. Kalau hidupmu sakit hati, mukamu akan cepat tua. Penuaan dini pasti. Saya sudah lihat beberapa orang yang hidupnya pahit tidak pernah ngampuni penuaan dini. Lebih baik hidupmu sukacita, dari dalam ini penuh damai, maka akan terpancar auranya. Makanya awet muda, cantik, enak kan? Biaya ndak usah keluar mahal-mahal, tapi saudara tetap awet muda. Kenapa? Karena yang di dalam ini sudah penuh damai, lepasin pengampunan. Yang kedua ya, jadi tidak ada masa depan, tidak bahagia. Yang ketiga, sakit hati itu apa? Mazmur 31 ayat 10. Mazmur 31 ayat 10. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Lihat ya, orang kalau sakit hati itu sudah mengidap penyakit, jiwanya juga merana, tubuhnya juga merana. Jadi sakit hati membuat merana jiwa dan melemahkan tubuh. Makanya kita sebagai anak Tuhan hari ini jangan bangun sakit hati, karena ini melawan Allah. Kalau sudah melawan Allah, saudara sudah menciptakan hidupmu sendiri yang saudara pilih, yaitu saudara menutup masa depanmu, saudara sedang menutup kebahagiaanmu, saudara sedang menciptakan merana jiwa dan melemahkan tubuh. Jiwa dan tubuhmu akan hari ini benar-benar lemah. Itu sebabnya kalau saudara sakit hati, lihat ya ayat Matius 18 ayat 33 sampai 35.
serem saudara. Orang sakit hati itu akan seremnya nanti akan ada penyakit. Lihat ya, Matius 18 ayat 33 sampai 35. Ini peristiwa seorang yang punya hutang sudah dibebaskan, tapi ada hambanya yang hutang, dia tidak bisa ngampuni. Makanya jangan sakit hati. Kalau sakit hati, maka kita juga tidak akan mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Ya, lihat pesan Tuhan 34. Jadi waktu Tuhan ini tidak bisa ngampuni hambanya, tidak bisa membebaskan hutang hambanya, maka marahlah tuannya. Tuhan tuh marah loh saudara. Kalau saudara hari ini sudah diampuni, saudara Tuhan tidak sakit hati, saudara nyakiti Tuhan berkali-kali, tapi saudara sakit hati tidak bisa ngampuni orang, maka Tuhan itu marah. Ayat 34, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Waktu saudara, lihat ya, ayat ini waktu saya renungkan, saya bayangin Tuhan, kalau orang tidak bisa mengampuni sakit hati, berarti Tuhan marah, terus kita diserahkan sama algojo-algojo, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian. Loh ini loh, ayat loh yang bilang, bukan Bu Eli loh. Ayat 35 jelas berkata, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Ada kata-kata segenap hati. Hati-hati saudara. Mengampuni bukan hanya di mulut, tapi mengampuni itu harus segenap hati. Kalau orang mengampuni cuma di mulut tapi hatimu belum beres, hati-hati. Nanti Bapak marah diserahkan sama algojo. Yaitu tadi, lubang, lama-lama ada penyakit kanker. Saudara akan ditawan iblis, dibunuh, dibinasakan ke alam maut. Bapak di surga ingat loh ya. Jadi hari ini pesan saya, kalau saudara hidup sakit hati, maka Bapak di surga akan marah dan menyerahkan saudara kepada algojo-algojo. Bapak juga harus menuntut saudara mengampuni. Ayat 35 berkata, dengan segenap hati, koreksi hati. Orang kalau sakit hati mulutnya bisa muji ya. Ada banyak orang, saya sering ngomong sama orang di sekitar saya. Lihat ya, saya punya seorang teman saudara. Kalau ketemu saya ya dulu baiknya, manisnya, selalu puji-puji saya. Kamu ini baik ya Eli, kamu ini luar biasa. Tapi dibalik semua itu, hati dia busuk. Dia berusaha menghancurkan hidup saya. Berarti dia sakit hati, dia iri hati dengan saya. Dia melihat kehidupan saya kok enak, dia iri hati. Dan dia hari itu menusuk saya dari belakang. Dia menciptakan satu cerita yang menjelek-jelekkan hidup saya. Buat hidup saya tahu bahwa Bapak di surga tahu ketika saya bertemu dengan dia. Saya cuma bilang gini, Tuhan, aku tidak mau sakit hati. Waktu saya ketemu dengan dia, saya mulai menata hati saya. Saya harus mengampuni dengan segenap hati. Saya tidak perlu bermanis-manis di depan, tapi hati saya tetap itu namanya Bapak marah nanti ya. Jadi saudara perlu tahu bahwa sakit hati itu jangan dilakukan, itu melawan Allah, buat Bapak marah ya. Kalau Bapak marah, kita diserahkan sama algojo-algojo. Yuk, segenap hati loh. Firman Tuhan bukan berkata separuh hati. Makanya kalau orang mau ngampuni harus hari ini juga. Orang mau mengampuni itu sudah hapus total sampah. Jadilah segenap hatimu. Yang kedua, yuk. Sakit hati itu berasal dari iblis. Makanya Tuhan itu paling benci dengan orang yang sakit hati. Amsal 11 ayat 20-20a ya. Jadi 3 hal ini jangan sampai engkau menutup masa depanmu, menutup kebahagiaan, dan saudara juga membuat jiwamu merana dan melemahkan tubuh. Jangan sampai, karena saudara melawan Allah terus. Jadi hari ini yuk
mengampuni dengan segenap hati. Yang kedua, berasal dari iblis, maka Amsal 11 ayat 20a. Amsal 11 ayat 20a. Kita baca sama-sama. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi kalau hati saudara tidak bisa dijaga, sakit hati, itu membuat Tuhan keji. Tadi membuat Bapak marah, sekarang Tuhan keji. Makanya kalau sakit hati itu berasal dari iblis, maka Bapak itu juga akan keji. Tuhan itu jengkel, dibilang kamu ini anakku, kamu ini ada DNA-ku, kok kamu ini terus sakit hati. Itu membuat Tuhan keji, ya. Ingat ya, sakit hati berasal dari iblis sehingga membuat Bapak kita keji. Yang kedua, sakit hati itu Ibrani 9 ayat 14. Kalau tahu kita sakit hati berasal dari iblis, itu akan menghalangi yang kedua ini. Betapa Ibrani 9 ayat 14 ya. Kalau untuk cowok-cowok juga sama aja. Kalau cowok-cowok juga suka sakit hati ya sama, buat Bapak di surga keji, marah, jengkel ya. Betapa lebihnya darah Kristus oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan tak bercacat. Kita ini sudah diberi Tuhan persembahan dirinya yang tidak bercacat dan akan menyucikan hati nurani. Waktu dia berkorban buat saudara, dia bukan hanya menghapuskan dosa, tapi dia juga menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi kalau saudara tidak bisa bersihkan hati nuranimu dari sakit hati, itu perbuatan yang sia-sia, itu akan menghalangi ibadahmu kepada Allah yang hidup. Ingat ya, makanya jangan mau sakit hati. Iblis itu suka kalau saudara sakit hati, supaya itu berasal dari dia, maka itu akan membuat Tuhan jijik. Kira-kira kalau Tuhan itu jijik, keji sama kita, kita ini layak enggak di hadapan Tuhan? Di samping itu saudara sudah shalom, doa puasa, doanya kenceng, ibadahnya kenceng, persembahannya kenceng, tapi saudara hanya dosanya enggak bisa mengampuni sakit hati. Kira-kira ibadahmu sia-sia enggak? Sia-sia. Makanya sesuatu yang dilemparkan dari iblis itu membuat Tuhan keji, yaitu ibadahmu sia-sia. Yang ketiga, lihat ya, kalau sesuatu yang berasal dari iblis itu tidak ada untungnya. Segera buang, segera buang. Mazmur 66 ayat 18. Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Pasti doamu tidak akan didengar Tuhan. Makanya kalau sesuatu yang sakit hati dari iblis itu menghalangi saudara perkenanan Tuhan, karena Tuhan keji. Yang kedua, menghalangi ibadahmu kepada Tuhan. Yang ketiga, yaitu akan menghalangi doamu. Makanya iblis suka kalau kita, pasti iblis bilang gini, tidak apa-apa lah kamu melayani Eli, kamu tetap kasih senyum seolah-olah kamu baik, tapi ya tidak apa-apa lah, Tuhan mengerti kok. Sakit hati itu kan tidak bisa langsung, perlu proses, tidak apa-apa berlama-lama. Saudara sedang menggali lubang. Tanpa saudara sadari, hidupmu waktu bertahan dengan sakit hati, saudara kasih kesempatan iblis, saudara sedang hidup dalam kekejiannya Tuhan, tidak berkenan. Yang kedua, saudara sedang habis. Ya, ini baterai habis. Bentar, panik.com. Ya. Jadi saudara percaya kalau hari ini hidupmu tahu ini sesuatu yang dari iblis, saudara harus segera buang. Jangan kasih waktu 5 menit aja. Kalau menurut saya, karena terbiasa, saya sudah merasa terlalu lama, saya segera angkat telepon, WA, ataupun apapun, saya segera berdamai. Saya nggak mau sakit hati, karena saya tahu ini akan menghalangi doa, ibadah, dan menghalangi perkenanan saya, karena Tuhan keji dengan orang-orang yang serong hati. Itu sebabnya segera ambil langkah, buang sakit hati, berikan senyum, pengampunan, kasih, doa, dan berkat buat siapapun. Gimana Bu Eli kalau wanita tobat? Ya ndak usah segera di WA, ndak, tapi doakan, berkati Tuhan, berikan dia jodoh pekerjaan yang baik supaya dia ndak ganggu rumah tangga saya nggak mau kok.
sakit hati ya. Jadi kalau saudara tidak sakit hati, mulai hari ini ibu-ibu kalau masih suka lihat Instagramnya Wanita Tobat Pelakor, berarti masih sakit hati. Kalau saudara sudah tidak kepo karena saudara sudah melepaskan pengampunan, biarin dia mau posting foto suamimu di Instagramnya, di sosial media, biarin, itu tanggung jawab dia sama Tuhan. Makin dia bangga dengan miliknya orang, dia sedang menggali lubang kebinasaan, kehancurannya dalam-dalam. Itu sebabnya ibu-ibu tidak perlu kepo. Yang kepo-kepo berarti masih sakit hati. Kalau yang sudah tidak mau tahu, itu berarti sudah tulus segenap hati. Dia sudah menyerahkan kepada Tuhan sebagai hakim yang akan membela. Itu sebabnya mulai hari ini ibu-ibu jangan kepo ya. Semua Instagram yang bisa mengotori hatimu, blok. Saya blok semua akses. Yang membuat saya kotor hati saya blok semua akses. Saya tidak perlu kepo karena saya sudah segenap hati mengampuni, segenap hati menyerahkan semua perbuatan jahat kepada Tuhan pembela hidup saya. Amin. Jadi mulai sekarang ibu-ibu tenang, bobok tenang. Ada ibu-ibu yang nggak bisa tidur, telepon saya karena sebelum tidur kepo-kepo lihat Instagram Wanita Tobat. Setelah dilihat dia jengkel, dia nangis-nangis, dia nggak bisa tidur. Akibatnya besok tekanan darah naik, darah tinggi kumat, ya kambuh, pergi ke dokter, nggak bisa bangun, dikasih obat selama 10 hari, keluar uang, rugi semua. Hari ini ndak usah kepo, mau tidur, tidur aja, berdoa, ngucap syukur buat kemenangan, kebaikan, pemeliharaan Tuhan sepanjang hari. Jangan kepo-kepo. Amin. Lepaskan berkat, doa, pengampunan buat Wanita Tobat dan orang-orang yang menyakiti hidupmu. Enak, kayak saya enak. Tidurnya ngorok-ngorok. Tadi malam saya tidur belum cuci muka, nggak sempet cuci muka karena sudah ngantuk. Baru bales WA-nya, chattingannya orang konseling, tiba-tiba sudah kenapa? Damai. Tapi posisi disakiti Bu Eli. Oh iya, disakiti Ibu Eli. Oh iya, ada orang yang kepo Bu Eli. Oh iya, tapi saya damai. Saya mau pakai hati saya segenap hati. Nggak mau saya suruh iblis bertata di hati saya. Buat apa? Kon saya tahu kalau disakiti kan ngumpulkan berkat. 1 Petrus 3 ayat 9. Ketika dibalas jahat dengan jahat, caci maki dengan caci maki, engkau tidak balas. Engkau sedang Tuhan sedang memanggil engkau dalam panggilan berkatnya. 1 Petrus 3 ayat 9 itu saya pegang teguh. Makanya saya diberkati Tuhan. Itu kenapa? Karena saya tahu waktu saya dijahati saya tidak balas. Panggilan berkatnya Tuhan jalan tidak? Oh jalan. Saya tahu. Saya tidak mau bodoh. Buat apa saya gali lubang? Lebih baik saya gali kerajaan, bangun kerajaan Allah. Saya terima panggilan berkatnya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan melayakkan perkenanan saya, ibadah saya tidak terhalang, doa saya tidak terhalang. Enak tidak jadi anak sayangan Tuhan? Oh enak. Yang ketiga, ya, sakit hati adalah kebodohan yang menuju maut. Ini yang terakhir ya. Jadi 3 hal ini jangan sampai loh ya. Kalau sesuatu yang dilempar oleh iblis, saudara tahu itu akan menghalangi doamu, menghalangi ibadahmu, dan saudara menghalangi hidup dalam perkenanan Tuhan. Jangan ciptakan kekejian, tapi ciptakan hidup dalam perkenanan Tuhan. Ibadahmu ibadah yang sejati, doamu yang powerful. Jangan karena sakit hati, saudara dengar kata iblis. Kata iya ya, orang sakit hati itu banyak ibu-ibu yang saya konseling, saya sudah give up sudah. Kalau sudah seperti itu, saya sudah menyerah. Saya cuma bilang gini, ibu pilihannya sekarang. Mau buang atau tidak mau. Tidak ada pilihan tunggu waktu, tidak ada. Kalau ibu butuh tunggu waktu, ibu jangan cari saya. Saya nggak mau melayani orang yang sakit hati tapi konseling sama saya, sementara ibu terus hidup dalam kesusahan. Pilihannya jelas 2 aja. Mau buang saat ini juga atau ibu bertahan? Ya kalau bertahan terserah. Tapi kalau ibu bilang, Bu saya kasih waktu, oh nggak bisa ibu. Butuh waktu pun saya bilang nggak boleh berlama-lama. Buat apa ibu? Sampah. Ibu tahu doa, perkenanan
ibadah ibu sia-sia, kok dipertahankan itu buat apa coba saudara? Waktu pikiran saya dibuka sama Tuhan, saya bilang gini, iya ya, lah kok bodoh, saya juga dulu bertahan loh, saya juara bertahan loh, sakit hati. Saya benci saudara sama wanita tobat itu, karena tiap kegiatan diposting di Instagram dia, sehingga saya malu, saya anak-anak malu. Tapi hari itu Tuhan ingatkan firman ini, betapa bodohnya panggilan berkatmu hilang, Eli. Kamu gali lubang, bangun kerajaan Allahmu hilang, upahmu hilang. Lo buat apa toh, Eli? Oh iya ya, saya sadar. Sejak saat itu saya benar-benar gak mau. Jujur saudara, kalau saudara ada orang yang hidup sakit hati dan saudara lihat hidupnya tragis, kasih khotbah ini supaya kita hari ini sama-sama yuk alergi sudah sama sakit hati. Kalau lihat sakit hati, nggak mau, bodoh. Orang bodoh itu dibunuh oleh sakit hatinya lah. Saudara jangan mau mati karena sakit hati. Konyol kan? Mati karena kepahitan, lo konyol. Kanker stadium akhir, kandungan diangkat, payudara diangkat karena kepahitan bertahun-tahun, konyol saudara. Kalau kita mati karena kita membela kebenaran, it's okay. Tapi kalau mati karena sakit hati, betapa bodohnya. Kita tidak dapat upah loh saudara. Kita malah gali lubang kita itu yang sedang kita jalani hari-hari ini. Makanya kalau orang kena kanker, tiba-tiba divonis karena sakit hati, karena dia sedang masuk lubang yang ditanam selama ini, digali selama ini. Akibatnya dia sendiri hari ini ngalami proses divonis. Saya sudah doakan berapa ibu-ibu yang divonis cuma 3 bulan usianya karena kepahitan, akibatnya mati beneran. Ya memang pintu anugerah surga terbuka, tapi kan upahnya ndak ada saudara. Lah selama ini sudah sakit bonyok, ndak ngumpulin apa-apa bekal di surga, cuman kasih karunia aja. Sampai saya bayangin, saya doain orang ini dan orang ini ngampuni di akhir-akhir kehidupannya. Saya bilang, ya Tuhan, orang ini berarti ya apa ya Tuhan, ya dapat emper-emperannya surga, di emper-empernya aja sudah mending saya pikir daripada di neraka. Ya, yuk yang terakhir. Kalau sakit hati adalah kebodohan itu menuju maut, karena status kita di hadapan Tuhan, kita yang pilih sendiri. Lihat ya, ini ayat sering saya bahas, saya ulang kembali. 1 Yohanes 2 ayat 9. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Saudara yang menciptakan hidup saudara gelap dan terang. Makanya saya sering bilang, Bu, kalau saudara hidup dalam sakit hati, saudara itu sulit sama Tuhan bersatu. Tuhan itu terang, sementara di mata Tuhan, lihat tuh ayat 1 Yohanes 2 ayat 9. Kalau orang tidak bisa ngampuni, dia benci sakit hati sama saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Sampai sekarang saudara sudah dibawa ke dalam terang, tapi saudara sendiri memilih hidup bertahan dengan sakit hati, sehingga saudara yang tentukan pilihan saudara hidupmu dalam gelap itu sampai sekarang. Kalau mati, saudara tidak akan pernah ketemu Yesus, karena Yesus itu terang. Doa saudara juga ngambang. Yang kedua, gelap. Yang pertama. Yang kedua, status saudara siapa? Makanya jangan bodoh menuju kepada maut, karena saudara sendiri yang menciptakan status hidup dalam gelap. Yang kedua, pembunuh manusia. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Lihat ya, jangan pikir orang yang bunuh-bunuh yang viral-viral sekarang ini, lihat ya, saling bunuh-bunuh. Bukan itu loh. Tapi kalau saudara hari ini sakit hati, benci, statusmu juga pembunuh loh. Sama loh, sama yang lagi bunuh-bunuh viral ini. Pembunuh manusia, dan jelas firman Tuhan berkata bahwa pembunuh itu tetap tidak memiliki hidup yang kekal. Jadi yang menciptakan hari ini kebodohanmu ya saudara sendiri. Bodoh menciptakan hidup menuju maut. Saudara siapa yang hari ini bodoh? Ya kita ini. Sudah disakiti, bonyok, tidak dapat upah, malah menciptakan status sebagai orang yang gelap, sebagai pembunuh manusia. Yang ketiga, 1 Yohanes 4 ayat 20. 1 Yohanes 4:20. Setelah itu selesai. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Nah, pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya.
Jadi kalau saudara hidup dalam sakit hati, ini yang saya bayangkan rakyat itu, kalau saudara bilang gini, Tuhan, aku mengasihi-Mu Tuhan, kenapa aku tidak mendapat pembelaan? Tuhan dari atas bilang gini, pret, kamu ini pendusta, munafik. Kamu bilang kamu mengasihi aku, tapi suamimu sendiri kamu tidak bisa ngampuni. Mertuamu kamu tidak bisa ngampuni. Pret. Kamu adalah pendusta. Kamu pembunuh manusia. Kamu orang-orang yang hidup dalam gelap. Betapa bodohnya kamu. Sudah aku berkorban mati buat kamu. Nyawaku aku beli engkau lunas dengan harga yang mahal. Tapi kamu sendiri menentukan jalan hidupmu. Statusmu tahu, kamu di hadapanku. Itu yang Tuhan katakan loh hari ini. Jangan bangga loh dengan sakit hati ibu-ibu ya. Bapak-bapak juga. Jangan bangga ya. Kalau saudara bangga ya, hari ini jangan bangga. Saudara sama wanita tobat tidak ada bedanya. Sama-sama statusnya gelap, pembunuh manusia, pendusta. Jangan bangga. Makanya hari ini alergi. Sudah dengar firman ini, masih mau hidup dari sakit hati. Ya sudah, saya sudah give up. Ini sudah saya maksimal saudara. Saya sudah kupas, saya cari ayat-ayatnya, kupasnya ini supaya saudara mulai hari ini alergi sama sakit hati. Jangan mau termakan virus sakit hati. Mulai sekarang kalau sadar kita sebagai umat Allah, umat pilihan, mulai hari ini milikilah gaya hidup, yaitu apa? Gaya hidup mengampuni, mengasihi, senyum, tidak balas kejahatan, doakan musuhmu, berkati dia. Itu jauh lebih baik. Kita mau ya sama-sama di tengah masa yang makin jahat, upahmu makin besar loh. Saya dijahati orang makin jahat, tidak apa-apa. Saya bilang di masa lalu tidak apa-apa. Kamu ngakiti aku, ternyata kamu ini membuka jalan berkatku lebar-lebar. Makanya hari ini saya diberkati Tuhan melimpah. Kamsya, tahun-tahun lalu kamu jahat sama aku. Ternyata hari ini aku tahu, aku hari ini berlimpah-limpah berkatku. Aku diberi Tuhan surprise, door prize. Kamsya. Untung saya tidak terpancing emosi. Kalau saya terpancing emosi, bayangin saudara, kalau saya puluhan tahun hidup dalam sakit hati, kira-kira saya lubang saya dalam enggak saudara? Dan saya nutup masa depan saya nutup kebahagiaan saya. Ya, termasuk saya hari-hari ini pasti menutup semua yang namanya sakit penyakit ya. Saya sedang melemahkan tubuh saya. Di samping itu saya sedang menutup doa saya, ibadah saya, perkenanan saya. Dan saya lagi menciptakan status gelap, status pembunuh dan status pendusta. Alangkah hari ini yuk kita sebagai anak Tuhan, saya berharap dengan firman khotbah saya ini tidak ada lagi ibu-ibu yang hidup dalam sakit hati. Bapak-bapak juga, mertua sama menantu damai, menantu sama mertua juga damai ya. Mertua-mertua yang lagi dengar khotbah saya, please mertua juga sayangi menantumu. Jangan anggap itu anak bukan anak, karena itu orang luar, please. Kita ini hari ini hidup di akhir zaman. Kalau dunia berlomba-lomba makin jahat, Tuhan mau kita berlomba-lomba makin baik, makin berikan senyum kepada musuh-musuhmu, makin baiklah, makin mengasihilah ya. Kasih makan sama mertua, dipijeti ya. Mertua-mertua sebaliknya hormati, walaupun mereka jauh lebih muda, tapi mertua-mertua juga harus bertanggung jawab loh sama Tuhan. Apa yang saudara lakukan dengan menghormati menantumu, itu bukan berarti engkau merendahkan harga dirimu, tapi engkau sedang melakukan itu untuk Tuhan. Amin.
Amin. Karena kasih itu harus mengasihi siapapun, bukan berarti mengasihi orang yang baik-baik, bukan hanya mengasihi orang yang lebih tua, enggak saudara, siapapun. Baik ibu-ibu hari ini ya, yang lagi jengkel sama anak-anaknya juga ya, tetaplah pakai otoritas sebagai orang tua, tetap berikan kasih kepada anak-anak ya. Saya percaya dengan 3 ini, yuk kita jangan sampai melawan Allah, jangan sampai kita berasal dari iblis ya. Kita semua tidak mau, dan kita juga jangan sampai hari ini yang ketiga tadi, sakit hati itu kebodohan yang menuju maut, kita buang. Apa sih Bu Eli untungnya kalau saudara hari ini bisa melepaskan pengampunan? Upahnya yaitu tadi, pasti ada bahagia keturunan, ada masa depan. Amsal 20 ayat 7, orang benar yang bersih kelakuannya berbahagia keturunan. Jelas waktu saudara hari ini bisa mengampuni, tidak sakit hati, berbahagia keturunannya, dan akan bisa makan dan kenyang. Jadi selain punya masa depan, saudara bisa mempunyai kebahagiaannya, bisa melihat keturunan berbahagia. Yang ketiga, makan dan kenyang. Mazmur 22 ayat 27. Nanti ayat ini dicatat karena waktunya sudah singkat ya. Mazmur 22 ayat 27, orang yang rendah hati akan makan kenyang. Jadi keuntungannya saudara sendiri. Nanti saudara lihat masa depan, keturunan orang yang selalu hidup dalam pengampunan itu keturunannya berbahagia, dan yang ketiga akan makan dengan kenyang. Jadi hari ini tidak ada ya orang yang sakit hati. Setelah selesai live ini, saudara segera berdamai. Yang sama mertua bertahun-tahun damai, yang sama anak lagi jengkel damai ya, tidak apa-apa. Orang tua minta maaf sama anak itu sudah sering saya lakukan, tidak apa-apa. Bukan berarti kita merendahkan diri, tapi kita mau melakukan ini karena kita mengasihi Kristus. Orang yang ngomong maaf itu seperti menunjukkan hati yang mengasihi. Maka kita hari ini akan mengejar damai dengan anak, dengan suami, walaupun dengan pembantu, mungkin karyawanmu yang lagi sakit hati karena engkau maki-maki kemarin, segeralah berdamai. Minta maaf sama karyawan, tidak apa-apa. Saya sering minta maaf sama pembantu saya tidak merasa diri saya bos. Saya ini walaupun bosnya mereka, tapi saya tetap hamba di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend, tetap sukacita. Mulai wajahnya berubah, yang tadinya kayak Kudanil, jengkel, marah, mulai berikan senyum, supaya awet muda, sehat, tidak ada kanker ya. Kita kuat, kita menjadi berkat, hidup kita mengumpulkan upah di surga, panggilan berkat jalan. Yuk kita berdoa. Bapa, hambamu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya, sadar bahwa sakit hati itu adalah sesuatu yang dibenci Tuhan dan merugikan. Kami tidak mau melawan Allah. Kami bukan berasal dari iblis, dan kami bukan orang yang bodoh menuju maut, tapi kami adalah orang-orang yang berbahagia, yang punya masa depan, di mana keturunan kami juga akan menikmati apa yang kami tabur. Bahkan kami akan makan dan kenyang dengan pengampunan yang kami berikan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu yang sakit biar sembuhkan, yang alami masalah rumah tangga juga Tuhan, Engkau berkati Tuhan, pulihkan rumah tangga mereka. Biarlah dengan rasa sakit hati ini semua penyakit sembuh. Berkat itu makin diperbesar, karena kami bukan pendusta, bukan pembunuh, bukan orang gelap sehingga menghalangi berkatnya orang benar. Melalui pengampunan, melalui buang virus sakit hati, maka kami percaya siang ini kami terima berkat yang berlimpah, kami terima kesehatan yang berlimpah, kami terima anggur yang manis, pemulihan yang berlimpah di dalam rumah tangga kami. Berkati bangsa negara kami. Biarlah kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami terima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless. Happy weekend.